Kabar duka datang dari dunia usaha Indonesia. Salah satu konglomerat terbesar tanah air, Michael Bambang Hartono, dikabarkan meninggal dunia pada Kamis, 19 Maret 2026. Informasi kepergian sosok yang akrab disapa Bambang Hartono ini dikonfirmasi oleh Saleh Husin. Ia menyampaikan bahwa Bambang Hartono wafat dengan tenang di Singapura pada pukul 13.15 waktu setempat. Kepergian ini langsung mengguncang dunia bisnis nasional. Pasalnya, Bambang Hartono bukan hanya seorang pengusaha biasa, ia adalah simbol kekuatan ekonomi Indonesia selama puluhan tahun. Bersama saudaranya, Robert Budi Hartono, ia membesarkan Djarum Group menjadi salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia. Awalnya dikenal sebagai perusahaan rokok, Djarum berkembang pesat dan merambah berbagai sektor strategis. Mulai dari perbankan melalui kepemilikan di Bank Sentral Asia atau BCA, hingga teknologi digital seperti Blibli dan Kaskus, elektronik lewat Polytron, serta bisnis properti dan infrastruktur. Di dalam struktur perusahaan, Bambang Hartono bukan sekadar eksekutif. Ia adalah co-owner atau pemilik utama grup. Kepemilikan Djarum dikendalikan melalui holding keluarga, PT Dwi Muria Investama Andalan, yang juga menjadi pengendali saham mayoritas BCA. Dari sisi kepemilikan, Bambang Hartono diperkirakan menguasai sekitar 49% grup, sementara sisanya dimiliki oleh sang kakak, Robert Budi Hartono. Ini menjadikan keduanya sebagai pengendali strategis yang menentukan arah bisnis grup selama puluhan tahun. Soal kekayaan, nama Bambang Hartono hampir selalu muncul di posisi teratas orang terkaya di Indonesia. Berdasarkan data terbaru awal 2026, kekayaannya berada di kisaran 19 as dolar hingga 25 miliar as dolar, tergantung pada pergerakan pasar dan valuasi aset. Sebagian besar kekayaan tersebut berasal dari kepemilikan saham di BCA, yang selama ini dikenal sebagai salah satu bank paling kuat dan stabil di Indonesia. Namun, perjalanan bisnis keluarga ini tidak dimulai dari nol oleh Bambang Hartono sendiri. Fondasi Djarum dibangun oleh sang ayah, Owe Wiguan, pada tahun 1951. Setelah sang ayah wafat pada 1963, Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono mengambil alih bisnis di usia muda. Dari situlah mereka mengembangkan Djarum menjadi raksasa industri seperti sekarang. Tak hanya dikenal di dunia bisnis, Bambang Hartono juga memiliki sisi lain yang jarang dimiliki konglomerat. Ia adalah atlet bridge berprestasi. Ia beberapa kali mewakili Indonesia di ajang internasional dan turut menyumbang prestasi bagi bangsa di cabang olahraga tersebut. Ini menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya fokus pada bisnis, tetapi juga aktif dalam mengharumkan nama Indonesia di panggung global. Kepergiannya tentu menjadi kehilangan besar. Bukan hanya bagi dunia usaha, tetapi juga bagi dunia olahraga dan masyarakat luas. Figur seperti Bambang Hartono adalah representasi dari generasi pengusaha yang membangun bisnis dari fondasi kuat, bertahan lintas krisis, dan mampu beradaptasi hingga era digital. Dampaknya juga tidak kecil. Sebagai salah satu pengendali grup besar yang memiliki pengaruh luas, mulai dari sektor keuangan hingga teknologi, wafatnya beliau bisa memicu perubahan dalam struktur kepemimpinan dan arah bisnis ke depan. Kini, tongkat estafet bisnis keluarga Djarum dilanjutkan oleh generasi berikutnya, termasuk tokoh seperti Victor Hartono, yang sudah mulai aktif dalam operasional perusahaan. Kepergian Bambang Hartono bukan sekadar kabar duka personal. Ini adalah momen penting dalam sejarah bisnis Indonesia. Sosok yang selama ini menjadi pilar ekonomi nasional kini telah tiada, dan masa depan grup besar seperti Djarum akan sangat bergantung pada regenerasi kepemimpinan yang berjalan. Dari perjalanan hidup Bambang Hartono, ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Pertama, pentingnya membangun bisnis dengan fondasi kuat dan diversifikasi usaha, agar tetap bertahan di berbagai kondisi ekonomi. Kedua, regenerasi kepemimpinan harus dipersiapkan sejak dini. Banyak perusahaan besar gagal bertahan karena tidak siap menghadapi transisi generasi. Ketiga, keseimbangan antara bisnis dan kontribusi sosial juga penting. Seperti yang ditunjukkan Bambang Hartono melalui kiprahnya di dunia olahraga. Dan bagi masyarakat umum, penting untuk memahami bahwa stabilitas sektor keuangan, seperti perbankan, sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Selalu bijak dalam mengelola keuangan dan memilih institusi yang terpercaya. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.